Perjalanan spiritual Sunan Kalijogo. Sedulur-sedulurku, di antara para wali yang lain, Kanjeng Sunan Kalijogo bisa dikatakan satu-satunya wali yang menggunakan pendekatan yang pas, yaitu budaya Jawa. Beliau sadar tidak mungkin menggunakan budaya lain untuk menyampaikan ajaran Sangkan Paraning Dumadi secara tepat. Budaya Arab tidak cocok diterapkan di Jawa karena manusia Jawa sudah hidup sekian ratus tahun dengan budayanya yang sudah mendarah daging. Bahkan setelah dilantik menjadi wali, dia mengganti jubahnya dengan pakaian Jawa, memakai belangkon atau udeng. Nama mudanya Raden Syait, putra Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilwotikto dan Dewi Nawangirum. Kadipaten Tuban sebagaimana kadipaten yang lain harus tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Mojopahit. Nama lain Tumenggung Wilwotikto adalah Arya Tejo IV, keturunan Arya Tejo III, II, dan I. Arya Tejo I adalah putra Arya Adikoro atau Rogolawe, salah seorang pendiri kerajaan Mojopahit. Jadi, bila ditarik dari silsilah ini, Raden Syait sebenarnya adalah anak keturunan pendiri kerajaan Mojopahit. Raden Syait lahir di Tuban saat Mojopahit mengalami kemunduran karena kebijakan yang salah kaprah, pajak dan upeti dari masing-masing kadipaten yang harus disetor ke kerajaan Mojopahit sangat besar, sehingga membuat miskin rakyat jelata. Suatu ketika Tuban dilanda kemarau panjang, rakyat hidup semakin sengsara hingga suatu hari Raden Syait bertanya ke ayahnya, "Bopo, kenapa rakyat Kadipaten Tuban semakin sengsara ini dibuat lebih menderita oleh Mojopahit?" Sang ayah tentu saja diam sambil membenarkan pertanyaan anaknya yang kritis ini. Raden Syait yang melihat nasib rakyatnya merana terpanggil untuk berjuang dengan caranya sendiri. Cara yang khas anak muda yang penuh semangat juang namun belum diakui eksistensinya menjadi maling celuring, yaitu pencuri yang baik karena hasil curiannya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin yang menderita. Tidak hanya mencuri, melainkan juga merampok orang-orang kaya dan kaum bangsawan yang hidupnya berkecukupan. Suatu ketika, perbuatan mulia namun tidak lazim itu diketahui oleh sang ayah, dan sang ayah tanpa ampun mengusir Raden Syait karena dianggap mencoreng-moreng kehormatan keluarga Adipati. Pengusiran tidak hanya dilakukan sekali namun beberapa kali. Saat diusir, Raden Syait kembali melakukan perampokan, namun sialnya dia tertangkap pengawal kadipaten hingga sang ayah kehabisan akal sehat. "Syait, anakku, ini sudah waktunya kamu memilih. Kamu yang suka merampok itu pergi dari wilayah Tuban dan kamu harus tewas di tangan anak buahku." Syait tahu dia saat itu harus benar-benar pergi dari wilayah Tuban, dan akhirnya dia pun dengan hati gundah pergi tanpa arah tujuan yang jelas. Suatu hari dalam perjalanannya di hutan Jatiwangi, dia bertemu lelaki tua yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dan murid Sunan Ampel yang berkedudukan di Bonang dekat dengan Tuban. Syait yang ingin merampok Sunan Bonang akhirnya harus bertekuk lutut, dan Syait akhirnya berguru pada Sunan Bonang. Oleh Sunan Bonang yang saat itu sudah menjadi guru spiritual ini, Syait diminta duduk diam bersila di pinggir sungai. Posisi duduk diam menang ini di kalangan para yogi dikenal dengan posisi meditasi. Syait saat itu telah bertekad untuk mengubah orientasi hidupnya secara total 180 derajat. Yang awalnya dia berjuang dalam bentuk fisik
menjadi perjuangan dalam bentuk batin atau metafisik. Dia telah meninggalkan syariat masuk ke ruang hakikat untuk merekuk nikmatnya makrifat. Namun syarat yang diajarkan Sunan Bonang cuma satu: duduk, diam, menang, mengalahkan diri atau ego dan patuh pada sang guru sejati atau kesadaran ruh. Untuk menghidupkan kesadaran guru sejati atau ruh yang sekian lama terkubur dan tertimbun nafsu dan ego ini, Sunan Bonang menguji tekad Raden Said dengan menyuruhnya untuk diam di pinggir kali. Ya, perintahnya hanya diminta untuk diam, tidak diminta untuk zikir atau ritual apapun. Cukup diam atau meneng di tempat. Dia tidak diminta memikirkan tentang Tuhan atau zat yang adikodrati yang menguasai alam semesta. Tidak, Sunan Bonang hanya meminta agar sang murid untuk patuh, yaitu diam, meneng, hening, pasrah, sumara, sumela. Awalnya, orang diam pikirannya kemana-mana. Namun sekian waktu diam di tempat, akal dan keinginannya akhirnya melemas dan akhirnya benar-benar tidak memiliki daya lagi untuk berpikir. Energi keinginan duniawinya lepas landas dan lenyap. Raden Said mengalami suwung total, fana total karena telah hilang sang diri atau ego. Badanku badan rohani, kang sifat langgeng waseso, kang suksmo purba waseso, kumebul tanpa geni, wangi tanpa gondo, aku sajatine roh sakalir, teko nambah lunga nembak, wong saketi podo mati, wong salekso podo buto, wong sewu podo turu, among aku ora turu, pinangeran yitno kabeh. Demikian gambaran kesadaran roh Raden Said pada kala itu. Berapa lama Raden Said diam di pinggir sungai? Tidak ada catatan sejarah yang pasti. Namun dalam salah satu hikayat dipaparkan bahwa sang Sunan bertapa hingga rerumputan menutupi tubuhnya selama 5 tahun. Setelah dianggap selesai mengalami penyucian diri dengan bangunnya kesadaran ruh, Sunan Bonang menggembleng muridnya dengan kauruh ilmu-ilmu agama. Dianjurkan oleh Sunan Bonang agar Raden Said berguru ke para wali yang sepuh, yaitu Sunan Ampel di Surabaya dan Sunan Giri di Gresik. Raden Said yang kemudian disebut Sunan Kalijogo ini menggantikan Syekh Subakir gigih berdakwah hingga semenanjung Malaya hingga Thailand, sehingga dia juga diberi gelar Syekh Malaya. Malaya berasal dari kata mala, laya, yang artinya mematikan diri. Jadi orang yang telah mengalami mati sakjroning urip atau orang yang telah berhasil mematikan diri atau ego hingga mampu menghidupkan diri sejati yang merupakan guru sejatinya. Sebab tanpa berhasil mematikan diri, manusia hanya hidup di dunia fata morgana, dunia apus-apus, dunia kulit. Dia tidak mampu untuk masuk ke dunia isi dan menyelam di lautan hakikat dan sampai di palung ma'rifatullah. Salah satu ajaran Sunan Kalijogo yang didapat dari guru spiritualnya Sunan Bonang adalah ajaran hakikat solat sebagaimana yang ada di dalam suluk wucil utamaning sarira puniki, angrawhana jatining solat, sembah lawan pucine jatining solat iku dudu misa tuwin maghrib, sembo araneko wenenge punika lamun aranana solat pan minangka kekembing salam daim ingaran tata krama. Unggulnya diri itu mengetahui hakikat solat, sembah dan pujian. Solat yang sesungguhnya bukanlah mengerjakan solat isya atau maghrib, itu namanya sembahyang. Apabila disebut solat, maka itu hanya hiasan dari solat doim, hanya tata krama. Di sini kita tahu bahwa solat sejati adalah tidak hanya mengerjakan sembaraga atau tataran syariat mengerjakan solat 5 waktu. Solat sejati adalah solat doim, yaitu bersatunya semua indera dan tubuh kita untuk selalu memujinya dengan kalimat penyaksian bahwa yang suci di dunia ini hanya Tuhan. Wallah, dia Allah. Saat menarik nafas dan Allah mengeluarkan nafas, sebagaimana yang ada di dalam suluk wucil. Pangabektine ingkang utami norelan waktu salolahiro punika mangko samboyo meneng muni puniki sasolahe ragoniriki tan simpang dadi sembah tekeng wulunipun tinja turas dadi sembah iku ingkang niat kang sejati puji tanpa paketan. Berbakti yang utama tidak mengenal waktu. Semua tingkah lakunya itulah menyembah, diam, bicara
bicara, dan semua gerakan tubuh merupakan kegiatan menyembah. Wudhu, berak, dan kencing pun juga kegiatan menyembah. Itulah niat sejati, pujian yang tidak pernah berakhir. Jadi, hakikat yang disebut sholat doim nafas kehidupan yang telah manunggaling kawula lan Gusti, yang manifestasinya adalah semua tingkah laku dan perilaku manusia yang diniatkan untuk menyembahnya. Selalu awas, eling, lan waspodo bahwa apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita lakukan ini adalah bentuk yang dituntun oleh aku sejati, guru sejati yang selalu menyuarakan kesadaran holistik bahwa diri kita ini adalah dirinya, ada kita ini adalah adanya, kita tidak ada, hanya dia yang ada. Sholat doim ini juga disebut dalam suluk linglung karya Sunan Kalijogo, sholat doim tan kalawen, met toya kulukat hasi, sholat batin sebenere mangan turuh sahwat ngising. Jadi sholat doim itu tanpa menggunakan syariat wudhu untuk menghilangkan hadas dan kotoran, sebab kotoran yang sebenarnya tidak hanya kotoran badan melainkan kotoran batin. Sholat doim boleh dilakukan saat apapun, misalnya makan, tidur, maupun saat membuang kotoran. Ajaran makrifat selain Sunan Kalijogo adalah ibadah haji. Tertera dalam suluk linglung suatu ketika Sunan Kalijogo bertekad pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Di tengah perjalanan dia dihentikan oleh Nabi Khidir. Sunan dinasehati agar tidak pergi sebelum tahu hakikat ibadah haji, agar tidak tersesat dan tidak mendapatkan apa-apa selain capek. Mekah yang ada di Saudi Arabia itu hanya simbol, dan Mekah yang sejati ada di dalam diri. Dalam suluk ucil disebutkan, Norana weruh ing Mekah iki alit mila teka ing awaya, mang tekaing praniyen ana sangunipun, tekan Mekah tur dadi wali, sangunipun alarang, dahadening ngewuh, dudu serpi dudu dinar, sangunipun kang sura legawang pati, sabar lilo ing donya. Masjid ing Mekah tulya miteri, Ka'batullah pinikaning tengah, gumantung tian paca cantel, dinulus saking luhur langit katon ing ngandhap iki, dinulus saking ngandhap bumi an luhur, tinon kulon katon wetan, tinon wetan katon kulon, iku singgih tinggalnya awalasan. Tidak tahu Mekah yang sesungguhnya sejak muda hingga tua, seseorang tidak akan mencapai tujuannya. Saat ada orang yang membawa bekal sampai di Mekah dan menjadi wali, maka sungguh mahal bekalnya dan sulit dicapai. Padahal bekal sesungguhnya bukan uang melainkan kesabaran dan kesanggupan untuk mati, kesabaran dan kerelaan hidup di dunia. Masjid di Mekah itu melingkar dengan Ka'bah berada di tengahnya, bergantung tanpa pengait. Maka dilihat dari atas tampak langit di bawah, dilihat dari bawah tampak bumi di atas. Melihat yang barat terlihat timur dan sebaliknya, itu penglihatan yang terbalik. Maksudnya bahwa ibadah haji yang hakiki adalah bukanlah pergi ke Mekah saja, namun lebih mendalam dari penghayatan yang seperti itu. Ibadah yang sejati adalah pergi ke kiblat yang ada di dalam diri sejati, yang tidak bisa terlaksana dengan bekal harta, benda, kedudukan, tahta, apapun juga. Namun sebaliknya, harus meletakkan semua itu untuk kemudian menang, diam, dan mematikan seluruh ego aku, dan berkeliling ke kiblat aku sejati. Inilah Mekah yang metafisik dan batiniah. Memang pemahaman ini seperti terbalik, jagat walian, sebab apa yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran dan kebaikan masihlah pemahaman yang dangkal. Apa yang kita anggap terbaik, tertinggi seperti langit dan paling berharga di dunia, ternyata tidak ada apa-apanya dan sangat rendah nilainya. Apa bekal agar sukses menempuh ibadah haji makrifat untuk menziarahi diri sejati? Bekalnya adalah kesabaran dan keikhlasan, sabar berjuang dan memiliki iman yang teguh dalam memilih jalan yang barangkali dianggap orang lain sebagai jalan yang sesat. Ibadah haji metafisik ini akan mengajarkan kepada kita bahwa epicentrum atau pusat spiritual manusia adalah bertawaf, berkeliling ke rumah Tuhan, berkeliling bahkan masuk ke aku sejati dengan kondisi yang paling suci dan bersimpuh di kakinya yang mulia. Tujuan haji terakhir adalah untuk mencapai insan kamil, yaitu manusia sempurna yang merupakan kaca penggala kesempurnaannya. Sunan Kalijogo adalah manusia yang telah mencapai tahap perjalanan spiritual tertinggi yang juga telah didaki oleh Syekh Siti Jenar. Berbeda dengan Syekh Siti Jenar yang berjuang di tengah rakyat jelata,
Sunan Kalijogo karena dilahirkan dari kerabat bangsawan, maka dia berjuang di dekat wilayah kekuasaan. Di bidang politik, jasanya terlihat saat akan mendirikan kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram. Sunan Kalijogo berperan menasihati Raden Patah, penguasa Demak, agar tidak menyerang Brawijaya V, ayahnya, karena beliau tidak pernah berlawanan dengan ajaran akidah. Sunan Kalijogo juga mendukung Joko Tingkir menjadi Adipati Pajang dan menyarankan agar ibu kota dipindah dari Demak ke Pajang karena Demak dianggap telah kehilangan kultur Jawa. Pajang yang terletak di pedalaman cocok untuk memahami Islam secara lebih mendalam dengan jalur tasawuf, sementara kota pelabuhan jalurnya syariat. Jasa lain Sunan Kalijogo adalah mendorong Joko Tingkir agar memenuhi janjinya memberikan tanah Mataram kepada Pemanahan serta menasihati anak Pemanahan, yaitu Panembahan Senopati, agar tidak hanya mengandalkan kekuatan batin melalui Topoberto, tapi juga menggalang kekuatan fisik dengan membangun tembok istana dan menggalang dukungan dari wilayah sekeliling. Bahkan Sunan Kalijogo juga mewariskan pada Panembahan Senopati baju rompi Ontokusumo atau Kiai Kundil yang bila dipakai akan kebal senjata apapun. Demikianlah mengenai perjalanan spiritual Sunan Kalijogo. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk sedulur-sedulurku bisa meninggalkan jejak-jejak diskusi di kolom komentar. Mugi rahayu sakum dumati.